Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ana fi darain. Amin. Wal maqalatu rabi'atu wa isruna an nabi Sallallahu alaihi wasallam. man faraja min dhuril ma'siyati ila isqati wa hadza min idafati sifati bil mawsufi ay man taraka al ma'siyata allati tasiruhu zalilan wa amalu ta'ati allati tasiruhu azizan a'tahu Allah ta'ala salasu sifatin mahmudah. Ha? A'tahu Allahu ta'ala A'tahu Allah ta'ala salasu sifatin susasi. salasu Jadi mudhaf enggak, kalau saya tanya jadi mesti dari sebelumnya. Hah? Fa'il dari tafsiru. Hah? Ta'ala. Ya, itu jadi maf'ulun bihi dari a'tahu Allahu. Maf'ulun bihi saniyah. Maf'ul kedua. Maf'ul pertamanya mana? Hu. Lafzul jalalah Allah. Itu fa'il. Lanjut. A'tahu Allah ta'ala salasu sifatin mahmudatin. Agnahu Allah ta'ala Sifatin. Mufrad tasniyah jamak. Sifatin. Jamak apa? Muannats salim. Cirinya alif ta di akhir. Mahmudatan tintun. Tin. Jadi sifat dari sifatin. Kok bisa sifatnya sifatnya mufrad? Mufrad muannats. Kullu jam'in li ghairi akilin muannats. Ya, lanjut. Agnahu Allah ta'ala min ghairi malin Yumfiquhu bal bisukuni qalbihi bisukuni qalbihi. ayyadahu Hmm. iwahu Qawwahu ay qawwahu min ghairi jundin ay isakiru asakiro. ay asakira Asakir sighah apa tuh? Asakir. Afa'il, mafa'il. Sighah apa? Antum jami'an. Muntahal jumu'. Terus asakira yu'in. A'ana yu'inu. Yu'inunahu. Yuk. Yu'inu. Yu'inu. Ada tasdid tuh? Hah? Enggak. Oh gitu. Kira ada tasdid. Popseh. Yu'in. Nah, sehingga seolah-olah ada tasdid. Iya, terus. Fi'il apa yu'inuna? Fi'il 5. Dari mana kita tahu dia fi'il 5? di awalnya ada ya dan di akhirnya ada wawun. Iya, menunjukkan arti apa itu? Ya, dia. Hah? Banyak? Ya, banyaknya kalian atau mereka? Kalian Iya. mereka Oh. Maunya disebengin aja baru dia ingat nih. Lanjut. bal biquwatillahi ta'ala wa azzahu ay qalbahu ala aduwahu Adu min ghairi ashiratin ala ala aduwihi hmm. min ghairi ashiratin ay jama'atin yu'ashirunahu bal binasrillahi ta'ala. Tes 1 2 3 coba. Cek. Halo.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdan na'imin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Nasaihul Ibad. Kita masuk ke al-maqalah ar-rabi'ah, al-maqalatur rabi'atu wal 'ishrun, makalah ke-24. Keberapa? Kayaknya ribut sekali. Ya. Panas? Ya. Ya, matikan aja kalau panas. Nah, itu mubazir. Nanti pindah aja ke sini. Tuh, masya Allah. Walaupun tidak pakai mic kalau begini nih. Ya, kalau panas, suara kipas itu nambah ngantuk. Mana kipas ini, kipas etan lagi, ya, kipas lo etan. Jadi double jadinya. Ya, enggak apa-apa. Sering saya bilang kepada Anda, panas kita ngaji, insya Allah akan ada balasannya. Pasti. Pokoknya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ingat tuh. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti kita akan menerima hasilnya. No, apalagi belajar nih, kebaikan besar ya. Walaupun kadang mungkin ngaji mata putih doang gitu. Ada kadang ustadznya ndak ngomong, nganggu, paham. Ya, ada malah yang ustadznya ndak ngajak zikir. Ya wajar, tuh wajar. Namanya kita beraktivitas. Ini namanya kita beraktivitas nih, apalagi antum nih, kalian nih, dari qabla subuh jam 3:30, jam 4 sudah bangun. Setelah itu ngaji lagi ba'da subuh sampai jam 7. Setelah itu masuk belajar lagi sampai ada yang tidak kenal namanya mandi. Ya, Jib. Sampai ada yang tidak kenal namanya mandi. Masuk sekolah sampai zuhur. Ya. Sampai zuhur. Setelah zuhur ngaji lagi nih. Ngaji. Kadang Ustaz Haris ngajak ngajinya sampai jam 2. Ya. Ngajak ngajinya sampai jam 2. Bangun lagi jam berapa? 3:30. Setelah itu ngaji lagi. Ngaji diri. Ya. Ngaji diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, ya. Udah, fokus ke sini, fokus. Nah, cuma dulu juga pernah saya sampaikan kisah kepada kalian. Bagaimana Sayyid Muhammad bin Alwi Abbas Al-Maliki rahimahullahu taala. Ya, salah satu kitabnya kita kaji ya. Kitab beliau kita kaji. Beliau itu satu doanya adik-adik sekalian. Satu doanya. Doa beliau adalah bagaimana supaya ya Allah wafatkan saya berada di tengah-tengah murid saya. Kemudian berada di samping kitab-kitab saya. Itu doa beliau. Dan yang terjadi apa adik-adik sekalian? Beliau pernah sakit. Saat sakit, beliau dibawa ke rumah sakit. Nah, seiring dengan dirawat beliau, akhirnya sembuh. Sembuh, sehat. Dijemput pulang ke rumah beliau. Nah, begitu sampai di rumah, ya, di rumah beliau, di tengah murid-murid beliau,
Ya tentu kiri kanan kitab-kitab beliau. Ternyata di sana beliau wafat. Doa beliau. Dan banyak sekali kita melihat bagaimana orang-orang yang begitu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Artinya apa? Kita adik-adik sekalian itu akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan melakukan amal yang biasa kita lakukan. Makanya ya kita berdoa lah. Ya pertama mudah-mudahan kita panjang umur tentunya. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti harus dipanggil, ya kita berharap mudah-mudahan walaupun sudah tidak nyantri, tapi mungkin sedang mutolaah kitabnya, mungkin sedang murojaah hafalannya, mungkin nanti ada yang jadi tuan guru, ada yang jadi ustadz, sedang menyampaikan pengajian. Itu harapan kita. Makanya ini pembiasaan Anda di pondok ini. Sebelum subuh ngaji, setelah subuh ngaji, sampai bahkan setelah baris ada yang ngaji. Itu namanya apa? Pembiasaan. Pembiasaan. Karena nanti kalau sudah keluar dari pondok, banyak saya dihubungi gitu sama alumni. Bahkan kemarin tuh ada yang minta, Ustadz minta jadwal kegiatan di pondok. Sepertinya itu yang sangat membekas bagi kami alumni. Kuliah misalnya nanti, mana ada yang ngaji qabla subuh kuliah? Kecuali kamu punya kelompok diskusi sendiri. Saya dulu di kampus tuh di UIN tuh sore setelah asar, ya begitu selesai saya ajak berapa kawan tuh diskusi. Sore ya walaupun sebentar. Sore. Nah itu kalau ndak kita mikir sendiri ndak bisa. Nah makanya nih kalau Anda memanfaatkan benar-benar betul-betul di pondok nih, insya Allah ya sukses insya Allah. Nah gitu itu harapan kita. Jadi ya walaupun lelah capek terima sudah, jalani saja. Ya Allah Maha tahu bagaimana lelahnya kita. Allah Maha tahu. Cuma jangan ngeluhnya ke manusia. Apa Ustaz? Ndek orang telapah. Ndek orang tengantok. Nih ada turutan sandek tong ngantok misalnya. Jangan sampai begitu. Ya. Tanpa kita menyampaikan rasa lelah kita, ingat ada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui lelah kita. Dan pasti itu akan dibalas. Ya, Adrian ya? Iya, pasti akan dibalas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah. Qala Syekhuna rahimahullahu taala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ila an qala wal maqalatur rabi'atu wal 'ishrun. Maqalah ke-24. Ini bab sulasi. Bukan sulasi sorab ya. Ya, sulasi dalam kitab Nashihul Ibad. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an huruf jar. Setelahnya majrur, an nabi yi. Kenapa tidak bertanwin? Karena ada alif lam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini jumlah apa namanya? Jumlah du'aiyah. Sama kayak radhiyallahu anhu. Atau khotib sering kalau pidato. Hadirin sidang salat Jumat, rahimakumullah. Jangan dipanjangkan, rahimakumullah. Ya, yang benar udah apa? Rahimakumullah. Rahimakumullah wa hafizakumullah. Atau radhiyallahu anhu. Atau apa lagi? Ghafarallahu lahu. Atau al-maghfurullah. Ya, dalam hal ini. Jadi itu namanya jumlah du'aiyah. Jumlah doa. Man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati wa hadha min idhafati sifati lil mausufi. Kita kaji nahunya dulu. Man, siapa saja. Ini isim apa namanya? Isim mausul. Selain itu jadi apa? Adat apa ini? Ya, adatu syartin. Adat syarat itu mencari dua hal. Fi'il syarat sama jawab syarat.
Kayak beginilah. Siapa yang tidam saat ngaji, maka akan kedebak. Paham kedebak? Ya kayak tadi misalnya. Itu namanya kedebak. Nah, itu namanya kedebak itu sebabnya apa? Tidem. Tidem salah satu yang disebabkan apa? Kedebak. Nah, makanya tidem itu namanya fi'il syarat, ya. Kemudian kedebak itu namanya jawab syarat atau jaza syarat, balasan. Atau sering kita manjadda wajada. Nah, jadda itu jadi fi'il syarat. Wajada. Wajada jadi jawab. Apa arti wajada? Sukses. Jadda artinya apa? Sungguh-sungguh. Kalau mau sukses, syaratnya sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, jazanya, balasannya akan sukses. Paham? Nah, itu man. Jadi dia membutuhkan fi'il syarat dan jawab atau jaza syarat. Kharaja, isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Fi'il madi mudhari amar. Fi'il madi sahih mu'tal. Sahih karena tidak ada huruf illat. Nah, ini fi'il yang jatuh setelah adat syarat. Maka kharaja ini namanya fi'il apa? Fi'il syarat. Min. Isim fi'il huruf min. Huruf apa? Huruf jar. Berapa banyak huruf jar? 20. Baca syairnya sama-sama. Pakai nada yang biasa dibaca Aqidatul Awam. Hatta hola hasya ada fi'an ala muzmunzur balamu kaiwaun wata wal kafu wal bawala alla wa mata haka hurufal jar riwayat min ila hatta hola hasya ada fi'an ala muzmunzur balamu kaiwaun wata wal kafu wal bawala alla wa mata yakfi. Ya, jadi jumlah huruf jar ada 20. Nah, termasuk min di antaranya, ya. Min sudah kita pelajari. Berapa mana min? 10. Ada 10. Yang diingat, pertama min lil ibtida, kedua min lid tab'id, ketiga min lil libayanil jinsi, kelima min lil badal, kemudian lid ta'lil, kemudian lid takkid atau lid taukid dan seterusnya, ya. Jangan dilupakan. Ya, berarti setelah min, setelah huruf jar baris i'rabnya jar atau khafat. Zulli ma'rifat nakirah. Ma'rifat nakirah. Kan tidak ada alif lam. Kok nakirah? Kan tidak ada alif lam. Kan tidak ada alif lam, kok dinamakan nakirah? Ya itulah memang nakirah. Tidak pakai alif. Ya. Nakirah. Al-ma'siyah, ma'rifat nakirah. Ma'rifat dengan apa? Alif lam. Ada berapa banyak isim ma'rifat? 7. Coba baca syairnya. Innal bagus. Jadi alif lam nakir marifat. Marifat setelah nakiro mudhafun ilaih. I'rabnya apa mudhafun ilaih? Khafat. Al ma'siyati i'rabnya khafat. Alamat khafatnya apa? Kasrah. Kenapa dia kasrah? Isim mufrad. Dari mana tuh isim mufrad? Belum berubah, belum bertambah. Idhofah ada berapa? 4. Pertama idhofah milkiyah, takdirnya huruf lam, kemudian yang kedua idhofah dzarfiyah, takdirnya huruf pi, kemudian idhofah bayaniyah, takdirnya huruf idhofah tasmiyah, takdirnya huruf bukan huruf ismuhu. Ya. Ya, cukuplah untuk nahunya. Nanti kita kaji. Ilmunya begitu. Namanya ilmu alat. Apa namanya? Ilmu alat. Jadi tidak bisa hanya kita pelajari sebagai teori saja. Sampai khotam misalnya Kawakibud Durriyah, Mutammimah atau Syarah Dahlan, tapi hanya sebatas sebagai teori saja, tidak bisa. Maka harus dipraktekkan.
Cara prakteknya gimana? Ya ada yang baca, ada yang nanya kedudukannya, dan seterusnya. Nah kalau tidak begitu ya hanya sebatas sebagai teori saja. Ya Bid? Hanya sebatas teori saja. Beliau sudah mulai hilang ingatan. Iya. Man kharaja min zillil ma'siyati ila izzit ta'ah. Siapa saja yang melepaskan diri dari hinanya kemaksiatan menuju mulianya ketaatan. Wa hadza isim apa? Isyarah. Yang mana isim isyarahnya? Za. Ha ini ha apa? Ha tanbih. Za ini untuk satu laki-laki. Kalau satu perempuan? Zi, zihi, ti, tihi, ta. Bagus. Wa hadza min idhafati sifati lil mausufi. Tuh banyak model idhofah yang lain. Kemarin kita sudah bahas ada namanya idhafatul masdar li fa'ilihi. Ada juga idhafatul masdar li maf'ulihi. Nah, ini namanya idhafatus sifah lil mausuf. Sifat diidhofahkan kepada mausuf. Mana contohnya? Zullil maksiyah artinya apa tadi? Hinanya kemaksiatan. Sekarang balik dia. Balik. Maksiatnya duluan, hinanya belakangan. Maksiat yang hina. Kalau maksiat yang hina itu kan sifat mausuf namanya. Ya, sifat mausuf. Tapi dibalik. Hinanya duluan. Baru maksiatnya belakangan disebut. Apa kita sebut? Hinanya maksiat. Hinanya maksiat itu jadi mudhof, maksiat jadi mudhofun ilaih. Kita balik, maksiat yang hina. Maksiat sekarang punya sifat. Apa sifatnya tadi? Hina. Nah, ini namanya idhofatus sifat lil mausuf. Paham? Sama kayak gini. Bersihnya baju. Bersih jadi apa? Nah, dari konteks ini. Mudhof. Baju jadi mudhofun ilaih. Sekarang kita balik. Baju yang bersih. Nah, itu namanya idhofatul mausuf, idhofatus sifat lil mausuf. Jadi mudhofun ilaihnya itu sebenarnya dimaknakan sifat mausuf. Paham ya? Paham tuh? Ya, nantilah kita jelaskan di pelajaran nahwu nanti insyaallah. Nah, kayak tadi lah. Santri yang besar. Kalau kita balik, kebesaran santri. Baju yang besar. Kebesaran baju. Ya, ini kebesaran baju itu apakah bajunya memiliki kebesaran atau memang bajunya besar gitu ya. Apalagi contoh yang lain? Coba, ada yang lain? Kelaparan santri. Bisa dibalik jadi santri yang lapar. Kengantokan santri. Santri yang ngantok. Nah, itu namanya idhofatus sifat lil mausuf. Ay man tarakal ma'siyatal lati tusayyiruhu dzalilan. Siapa saja yang meninggalkan maksiat yang membuatnya menjadi terhina, wa amilat ta'ata, kemudian melaksanakan ketaatan allati tusayyiruhu azizan, yang membuatnya menjadi mulia, maka a'tahullahu ta'ala salasa sifatin mahmudatin. Maka Allah akan berikan 3 hal. Tuh, kalau kita sanggup. Kalau kita apa? Sanggup. Sanggup meninggalkan maksiat menuju ketaatan. Ya, sejak nyantri lah kita belajar. Apa yang diberikan? Pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan kekayaan kepada orang tersebut min ghairi malin, walaupun tidak dengan harta. Bisa kita kaya tanpa harta? Jamaah. Imam, bisa enggak kita kaya tanpa harta? Coba,
Nih jamaah, bisa kita kaya tanpa harta? Kok bisa? Ayo bagus, kaya ilmu bagus. Kaya jiwa bagus. Kaya hati bagus. Tetap bersyukur bagus. Wih, luar biasa. Cuma kan kadang kalau ndak punya uang selalu merasa miskin. Padahal saat ditanya begini, bisa ndak kita kaya tanpa harta? Oh bisa. Jawabannya apa? Kaya hati, kaya syukur, kaya jiwa dan seterusnya. Ndek ente jenguk doang seminggu, wah lelah Ustad. Ya uang saya habis, mau nelpon. Ya tataran prakteknya kita masih sulit ya. Nah jadi orang yang bersedia meninggalkan segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, kemudian melakukan apa yang Allah ridhoi, Allah akan berikan 3 hal. Pertama, Allah akan kayakan dia walaupun tidak dengan harta. Ya tadi pertanyaannya, bisa enggak kita kaya tanpa harta? Bisa, kata kita. Dan kata kitab kita juga bisa. Tergantung orientasi kita. Kalau kita mengukur kaya itu hanya dengan uang, maka saat kita tidak punya uang, ya kita merasa miskin. Ya. Tapi kalau kita ukur kekayaan itu dengan jiwa kayak tadi, sekalipun tidak ada uang, tetap kita merasa syukur, merasa cukup. Cuma sekali lagi ini bab yang sulit. Tapi ya namanya kita ngaji kitab lah ini ya, kita ngaji kitab. Apa isi kitab kita bahas. Sambil perlahan-lahan kita coba praktekkan. Yumfiquhu bal bisukuni qalbihi. Tetapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, kekayaan yang paling tinggi itu adalah hati yang merasa tenang. No, ketenangan hati. Apa? Ketenangan hati. Bagaimana kita mampu meraih ketenangan hati ini adik-adik sekalian? Saya gambarkan begini. Kita punya aturan di asrama. Aturan di asrama itu tidak boleh keluar tanpa izin misalnya. Kira-kira kalau kalian keluar tanpa izin, bagaimana perasaan kalian? Pasti ada rasa tidak tenang. Kenapa? Karena melanggar aturan. Pun sama juga. Bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan hati yang dimaksud oleh kitab kita ini? Ya caranya tadi, tinggalkan apa yang Allah larang, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Maka Allah akan rizkikan kita ketenangan hati. Dan tidak ada nikmat yang paling tinggi ya adik-adik sekalian, ya bagi kita ya selain iman, selain ketenangan hati. Cuma tenangnya jelas karena hal-hal yang positif. Paham maksudnya? Jangan karena tidak pernah ketahuan misalnya nyolong, ya bau manuk dengan bau empak dengan misalnya, ya masuk kebun orang misalnya, tidak pernah ketahuan, tenang, tenang. Oh ini berarti Allah yang mengaruniakan. Oh bukan itu tempatnya, ya jelas karena ada sebab kayak tadi, ya puasakah, sholatkah dan seterusnya. Sodako dan seterusnya, zikir. Nah itu yang membuat hati kita menjadi tenang. Nah ingat itu, kekayaan yang paling tak ternilai nilainya itu adalah ketenangan hati. Kenapa? Karena orang beruang bisa saja dia tidak tenang. Paham? Bisa saja dia tidak tenang. Dulu ada di KLU ini kisahnya. Ada orang kaya sekali. Ketika ditanya apa resep, kenapa kok dia tetap kaya seperti itu? Ternyata resepnya adalah dia tetap sodakoh, tidak takut kehabisan hartanya. Nah, cuma sekali lagi ini bab sulit. Ini kadang kan di dalam hadis itu kan ada kisah. Ada sahabat yang miskin sekali, lalu kemudian minta ke Rasulullah SAW didoakan supaya jadi kaya. Saya janji kalau saya kaya saya akan ibadah dan seterusnya. Ya akhirnya Nabi doakan. Yakin enggak ini saya doakan kamu jadi orang kaya? Oh yakin ya Rasulullah. Begitu didoakan jadi orang kaya, punya segala-galanya, mulai jauh dari Rasulullah, mulai jauh dari masjid, ya, mulai jauh dari para sahabat, sibuk dengan hartanya. Tuh, ya. Nah makanya tadi saya katakan,
Walaupun bisa misalnya orang tuh punya uang segudang, sampai dia sewa misalnya bodyguard. Pertanyaan saya, kenapa sampai dia sewa bodyguard? Kira-kira punya rasa tenang gak itu? Sekalipun bodyguardnya segubuk, pasti ada rasa tidak tenang. Nah, maka harta yang paling tinggi itu adalah rasa tenang. Ya, bagaimana caranya kaya punya harta kemudian bisa tenang? Ayo. Ya, rajin berbagi. Ya, inilah antum-antum nih. Mudah-mudahan nanti saya doakan jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Ya kan tidak mesti jadi ustadz. Tidak mesti ngamalin ilmunya jadi ustadz, jadi tuan guru, enggak. Jadi pedagang tapi mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah sebagai seorang pedagang, itu juga bagian dari pengamalan ilmu kita. Dan pahalanya tidak kalah besar dengan mengajarkan. Jadi tentara, jadi polisi. Sering saya bilang, ya, silahkan jadi polisi yang santri. Silahkan jadi dokter yang santri. Begitu ditanya, ini apa obatnya? Oh, saya baca di dalam kitabnya Ibnu Sina, obatnya begini. Kitab rujukannya. Ya. Apa judul kitabnya? Al-Qanun fit Tibb. Kitabnya Ibnu Sina, ilmu kedokteran. Ya, saya baca ini di Al-Qanun fit Tibb itu begini obatnya. Kemudian ada yang jadi militer, ada yang jadi polisi misalnya nanti. Ini saya baca di dalam tarikh Khulafaur Rasyidin, kitab disebut polisi padahal. Ya, tarikh Khulafaur Rasyidin begini-begini cara Sayyidina Umar ketika awal-awal membentuk tentara. Hebat itu. Ya kan, masih jarang ya. Polisi yang hafiz, polisi yang bisa baca kitab, tentara, dokter dan seterusnya. Ya, cuma saat ngaji seperti ini, ngaji sudah dulu. Ya. Jangan pikirkan ini itu dulu, ini itu. Kenapa? Kalau ketinggian target kita tidak kecapean, bahaya. Bisa jadi sukses. Sukses saya bilang apa? Stres. Ya, tapi mudah-mudahan sih sukses gitu kan. Nah, gitu. Cuma jangan ketinggian. Tuan guru dulu sering mengingatkan kita. Udah, ngaji. Jangan terlalu banyak. Wah, besok saya begini, kayaknya indah ini. Enak kalau kita kerja begini. Yang kita butuhkan apa tadi saya katakan? Ketenangan hati. Setinggi apapun jabatan kalau tidak tenang. Sebanyak apapun harta kalau tidak tenang. Tapi banyak hartanya, tenang. Wah, ini enak ini. Banyak harta, tenang. Iya, gitu. Jadi itu yang pertama akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa? Allah berikan dia kekayaan tanpa harta. Ya, karena ketenangan jiwa itulah harta yang paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyadahu ay qawwahu min ghairi jundin. Allah akan berikan dia kekuatan tanpa ada tentara, tanpa ada bodyguard. Apalagi namanya sekarang? Selain bodyguard apa? Ya, dan seterusnya lah. Ai asakira yu'inunahu bal biquwwatillahi ta'ala. Tetapi kekuatan yang main di sana langsung adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Allah berikan dia kekuatan tanpa tentara. Artinya Allah yang langsung tangani dia. Ya. Dijadikan dia kuat. Ya, kuat jangan dibayangkan seperti khayalan-khayalan orang barat, kuat kayak Spider-Man misalnya. Batman, apalagi? Hulk, Superman, Thor, hafal bapak-bapak ini. Maka saya ajak kita semua ya, supaya jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sebagai pemuda muslim. Itu kan hayalan semua itu. Yang kamu sebut man tadi itu. Spider-Man, Batman, Iron Man, Suki Man. Apalagi The Sarung Man misalnya. Itu kan hayalan semua.
Di dalam Islam kita punya yang nyata, the real superhero. Ya, the real superhero itu kita punya. Siapa misalnya? Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel. Siapa lagi yang membuka Tariq bin Ziyad? Siapa lagi? Terkejut si Tariq. Siapa lagi yang kita punya? Khalid ibnu Walid. Adapun yang tadi kita sebut itu hanya hayalan. Bagaimana bisa? Apa lagi? Ya ada lagi yang celana dalamnya di luar. Ya, oke. Itu hayalan semua. Nah maka itu coba kembali lagi kaji. Kadang kita karena sibuk dengan menonton hal-hal yang dibuat-buat seperti itu, kita lupa bahwa kita memiliki sejarah yang nyata. Bagaimana kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana kehebatan Nuruddin Zangki, bagaimana ya ada Ertugrul, sering saya sampaikan kepada Anda. Ya, bagaimana kisah yang ya sekitar 100-an tahun lewat, Sultan Abdul Hamid. Kita punya itu sebenarnya. Cuma tadi saya katakan, kadang karena saking sibuk kita dengan hal-hal yang tidak nyata seperti itu, kita lupa bahwa kita punya superhero yang nyata. Nah ini, jangan sampai kita sebagai pemuda muslim lebih hafal tokoh-tokoh yang seperti itu daripada tokoh yang real dan bisa memberikan manfaat. Ya, inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmah. Ketika kita mengingat, menceritakan orang-orang yang soleh, saat itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang soleh ya tadi itu yang kita sebut-sebut, mulai dari Rasulullah sampai para sahabat, tabi'in, para aulia, orang-orang soleh, tokoh-tokoh Islam. Ketika kita sebut, itu bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nyebut yang tadi, Wonder Woman, ada Wonder Woman? Hitman, Hitman. Hah? Indonesia punya Super Dede ya, apalah namanya ya. Ya kalaupun nonton ya tadi saya katakan, jangan sampai melupakan jati diri. Seperti pesan Ustadz Ghazali kemarin, Ustadz Ghazali Hakim, musibah. Saudara-saudara lebih kenal opah-opah Korea. Ketika ditanya siapa nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak hafal. Tapi santri hafal syairnya. Ya, ba'u khairil khalqi hifzuhum yajib abuhu Abdullah Abdul Muttalib Hasimun Abdul Manaf pipa kusai kilabum muratun pakabum palu pakolibum pilhum pamarikun yali nadrun kinanatun usaimatul wajih mudrikatun Ilyas mudornizaru ma'adun adanun humul ahyaru. Hafal kita. Alhamdulillah. Kok jadi Ustadz Maulana nih. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir. Mulai dah semangat kalau kita bilang yang terakhir. Yang terakhir, wa a'azzahu ay ghalabahu ala aduwwihi min ghairi ashiratin. Allah akan menangkan dia dari orang-orang yang memusuhinya tanpa ada yang menemani. Bal binasrillahi ta'ala. Akan tetapi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi adik-adik sekalian, kesimpulannya begini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu dan melakukan sesuatu, pasti ada gantian, ada balasan dari sesuatu yang kita tinggalkan. Ya, paham? Paham maksudnya nih? Ketika Allah merintahkan kita untuk melakukan sesuatu, pasti Allah akan ganti itu apa yang kita tinggalkan. Ngerti ya? Nah itu. Nah itu kajian kita. Ini sudah jam beneran, udah mau jam 2. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang barokah, terus barokah, sehingga berpengaruh juga keberkahan itu kepada adab akhlak kita sebagai seorang santri. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah barakatan wa nafi'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.